Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Angkatan 2020, akan membahas mengenai pengaruh ukuran bukaan dan letak bangunan terhadap pencahayaan alami bangunan masjid dengan studi kasus Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 15 Bandung. Kami terdiri dari 3 orang anggota kelompok, yaitu saya sendiri Agda Kamilah, Fadlan Rizky Abdurrahman, dan Muhammad Hafiz. Sebagai pendahuluan, masjid memiliki arti sebagai rumah Allah yang menjadi tempat umat Islam untuk melaksanakan ibadah paling utama, yaitu sholat. Selain itu, masjid juga merupakan tempat yang didirikan dengan maksud agar umat Islam dapat mengingat, mensyukuri, serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khidmat. Kemudian dalam melaksanakan ibadah tersebut diperlukan juga tempat yang nyaman dan bebas gangguan agar dalam pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan lebih khusyuk. Kali ini kami membahas tentang Masjid Al-Ikhwan. Masjid Al-Ikhwan SMA 15 Bandung terletak di Jalan Sarimanis 1 nomor 1 Sarijadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk memfasilitasi peserta didik SMA 15 Bandung dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Salah satu faktor penentu agar masjid dapat dikatakan nyaman untuk melakukan kegiatan ibadah yaitu kualitas pencahayaan yang baik dan sesuai dengan standar yang ada. Dalam SNI nomor 03/6197/2011, masjid termasuk ke dalam golongan rumah ibadah yang membutuhkan nilai iluminasi sebesar 200 lux. Dengan demikian, pengoptimalan bukaan pada masjid perlu diperhatikan juga untuk menunjang kenyamanan masjid dengan intensitas cahaya yang sesuai. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencahayaan Masjid Al-Ikhwan SMA 15 Bandung serta untuk mengetahui apakah jenis dan ukuran bukaan yang digunakan sudah tepat. Kemudian metode penelitian yang kami laksanakan dalam studi kasus ini yaitu bersifat kuantitatif, yang mana dengan cara mengambil data sampel intensitas cahaya di beberapa titik yang kami telah tentukan di dalam masjid tersebut menggunakan aplikasi Luxmeter. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dengan membandingkan intensitas cahaya alami pada siang hari dengan standar SNI. Penelitian dilakukan pada tanggal 28 Mei 2022 pada pukul 9 WIB, 12 WIB, dan 16 WIB. Pengambilan sampel memperhatikan waktu sholat, yaitu waktu sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar, yang mana waktu tersebut adalah waktu aktif siswa masuk ke masjid. Kemudian pengukuran rasio luas dinding dengan luas bukaan yang terdapat di Masjid Al-Ikhwan dilakukan dengan cara menghitung luas permukaan dinding secara keseluruhan, kemudian mengurangi dengan luas bukaan efektif. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara luas dinding yang sudah dikurangi oleh luas bukaan efektif dengan luas bukaan efektif. Kemudian setelah kami melakukan penelitian tersebut, maka diperoleh data yang mana Masjid Al-Ikhwan SMA 15 Bandung ini memiliki luas lantai sekitar 130 meter persegi, dan masjid ini memiliki orientasi yang menghadap ke timur namun terhalang oleh gedung 2 lantai yang semula berfungsi sebagai ruang kelas tetapi nanti akan dialihfungsikan sebagai area perluasan masjid. Kemudian di sebelah selatan masjid terdapat koridor dan gedung 2 lantai yang berfungsi sebagai kelas, dan sebelah barat berbatasan dengan kantin, sementara sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong. Lalu pengukuran dilakukan di 6 titik dari dalam ruangan menggunakan aplikasi Luxmeter yang terdapat di perangkat Android. Lalu kemudian ke 6 titik tersebut kami asumsikan dengan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Untuk pengukuran titik A, nilai iluminasi rata-rata di titik A pada pukul 9 WIB mendapatkan nilai sebesar 302 lux. Lalu pada pukul 12 WIB, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 455 lux. Pada pukul 16 WIB didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 288 lux. Dari ketika sampel waktu di titik A, intensitas cahaya alami di titik tersebut tidak sesuai dengan standar SNI yaitu sebesar 200 lux. Hasil pengukuran titik B. Hasil pengukuran nilai iluminasi rata-rata di titik B pada pukul 9 pagi mendapatkan nilai sebesar 555 lux. Lalu pada pukul 12 siang, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 801 lux. Lalu pada pukul 16 sore didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 531 lux. Dari ketika sampel waktu pada titik B, intensitas cahaya alami
di titik tersebut tidak sesuai dengan standar SNI, yaitu sebesar 200 lux. Lalu hasil pengukuran titik C. Hasil pengukuran nilai iluminasi rata-rata pada titik C pada pukul 9 pagi mendapat nilai sebesar 1018 lux. Lalu pada pukul 12 siang, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 1034 lux. Lalu pada pukul 16 sore, didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 445 lux. Dari ketiga sampel waktu pada titik C, intensitas cahaya alami pada titik tersebut tidak sesuai dengan standar SNI, yaitu sebesar 200 lux. Lalu pada hasil pengukuran titik D, hasil pengukuran nilai iluminasi rata-rata pada titik D pada pukul 9 pagi mendapatkan nilai sebesar 219 lux. Pada pukul 12 siang, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 274 lux. Lalu pada pukul 16 sore, didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 150 lux. Dari ketiga sampel waktu pada titik D, intensitas cahaya yang dialami pada titik tersebut mendekati dengan standar SNI, yaitu sebesar 200 lux. Selanjutnya ada hasil pengukuran di titik E. Hasil pengukuran nilai iluminasi rata-rata di titik E pada pukul 9 pagi mendapatkan nilai sebesar 369 lux. Lalu pada pukul 12 siang, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 456 lux. Pada pukul 16 sore, didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 186 lux. Dari ketiga sampel waktu di titik E, intensitas cahaya alami di titik tersebut tidak sesuai dengan standar pada pagi hari dan siang hari, namun mendekati standar pada sore hari, yaitu sebesar 200 lux. Berikutnya ada hasil pengukuran di titik F. Hasil pengukuran nilai iluminasi rata-rata di titik F pada pukul 9 pagi mendapatkan nilai sebesar 881 lux. Lalu pada pukul 12 siang, nilai iluminasi rata-rata didapat sebesar 704 lux. Pada pukul 4 sore, didapat nilai iluminasi rata-rata sebesar 393 lux. Dari ketiga sampel waktu di titik F, intensitas cahaya alami di titik tersebut tidak sesuai dengan standar SNI, yaitu sebesar 200 lux. Berikutnya ada pengaruh ukuran bukaan terhadap pencahayaan alami. Nilai iluminasi yang didapat kemudian disesuaikan dengan kondisi bukaan pada setiap titik pengukuran. Kondisi bukaan yang terdapat di Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 15 Bandung yaitu menggunakan jenis kaca bening dengan intensitas cahaya alami yang masih cukup banyak. Dari pengukuran yang didapatkan, rata-rata sampel titik yang diukur memiliki hasil tidak sesuai dengan standar karena intensitas cahaya yang didapatkan terlalu berlebihan. Hanya titik D pada ketiga sampel waktu dan titik E pada waktu 16 dan 17 WIB yang mendekati standar SNI. Setelah dilakukan perhitungan luas dinding keseluruhan yang didapat yaitu 3.949,7 meter persegi. Kemudian luas bukaan pada lantai 1 sebesar 434 meter persegi dan pada lantai 2 yaitu 512,2 meter persegi. Maka dapat dicari rasio perbandingan luas dinding dengan bukaan di Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 15 Bandung yaitu sebagai berikut. Luas dinding keseluruhan dikurangi luas bukaan keseluruhan yaitu 3.949,7 meter persegi dikurangi 434,2 meter persegi ditambah 512 meter persegi sama dengan 2.946 meter persegi. Maka rasio yang didapat adalah 2.946,5 meter persegi dibagi dengan 946,4 meter persegi atau bisa disingkat menjadi 3:1. Bukaan yang menggunakan jenis kaca bening agar cahaya yang masuk banyak lebih baik mengaplikasikan ukuran rasio bukaan dan dinding yaitu 2:3 atau 1:1. Sementara untuk jenis bukaan yang dilapisi oleh kaca film dengan tujuan untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk sebaiknya mengaplikasikan rasio 3:2. Berdasarkan Zainur Rahman, terakhir 2012. ada kesimpulan.
Bukaan sangat berpengaruh terhadap intensitas cahaya alami yang masuk pada bangunan dan menjamin kenyamanan di dalamnya. Pada Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 15 Bandung, didapatkan bahwa hanya sebagian titik yang memenuhi standar kenyamanan sesuai dengan SNI. Masih terdapat area masjid yang memperoleh intensitas berlebih sehingga cahaya yang masuk tidak merata. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa ukuran bukaan dan letak bangunan memiliki pengaruh terhadap kualitas intensitas cahaya matahari di dalam ruang Masjid Al-Ikhwan. Ukuran bukaan yang terlalu besar di sebelah utara menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam masjid berlebih. Walau bukaan sudah dilapisi oleh film, tetapi tidak dapat mengontrol cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Selain itu, posisi bangunan terhadap bangunan lain juga dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Bukaan masjid yang terletak di sebelah selatan terhalang oleh gedung kelas berlantai 2 sehingga cahaya yang masuk tidak sebanyak pada bukaan di sebelah utara. Hal tersebut juga menyebabkan sinar matahari yang masuk tidak merata. Mungkin cukup sekian presentasi penelitian kami mengenai pengaruh ukuran bukaan dan letak bangunan terhadap pencahayaan alami bangunan masjid dalam studi kasus Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 15 Bandung. Kami kelompok 5 dari PTAB 2020 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.